Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah distribusi sampel. Sebelum kita tahu apa itu distribusi sampel, minggu lalu kita sudah membahas mengenai sampel dan populasi. Sampel memiliki definisi adalah bagian dari populasi. Dan populasi itu adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian. Artinya, jika ada suatu pengamatan, kemudian kita lakukan pengamatan tersebut pada beberapa ukuran populasi, maka keseluruhan pengamatan tersebut dinamakan populasi. Oke, contoh misalnya kita mau mengamati golongan darah dari 1000 penduduk Indonesia. Oke. Maka hasil pengamatan dari golongan darah 1000 penduduk Indonesia itu dinamakan populasi. Sementara jika kita hanya melihat 1000 penduduk saja, maka jika kita melihat 100 penduduk saja, maka hasil dari pengamatan 100 penduduk Indonesia itu dinamakan sampel. Kalau ditulis hasil pengamatan golongan darah 1000 orang dinamakan populasi. Nah, kemudian misalkan diambil 100 orang dari 1000 orang tersebut, maka hasil pengamatan dari 100 orang tersebut, yaitu golongan darahnya, dinamakan sebagai sampel. Oke, berarti populasi dan sampel ini merupakan dua istilah yang saling berkaitan, di mana sampel itu bagian dari populasi dan bisa kita kaitkan dengan suatu pengamatan yang mana keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian itu dinamakan populasi dan sebahagian darinya dinamakan sebagai sampel. Kemudian kita kaitkan istilah sampel itu ke distribusi sampel. Biasanya distribusi itu berkaitan dengan distribusi peluang. Artinya tujuan kita mempelajari distribusi sampel berarti nanti tujuan kita adalah melihat peluang atau mencari peluang dari suatu peubah acak, atau kita buat distribusi peluang peubah acak. Namun peubah acak di sini kita ganti dengan suatu ukuran statistik, yang mana ukuran statistik itu datang dari sampel. Contoh
statistik rataan pada sampel itu disimbolkan dengan X bar. Contoh lagi, variansi S kuadrat. Kemudian kalau kita mau melihat ukuran dari populasi, itu namanya ukuran parameter dari populasi. Contoh parameter sama juga rataan, itu simbolnya adalah mu, variansi simbolnya adalah sigma kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi distribusi sampel. Jadi distribusi sampel ini tadi digunakan untuk menentukan distribusi peluang peubah acak, yang mana peubah acaknya itu diganti dengan, biasanya kan peubah acak itu X ya. Sekarang peubah acaknya itu kita ganti dengan suatu ukuran statistik dari sampel, makanya namanya distribusi sampel. Dan ada pada definisi 6.13, yang mana distribusi peluang suatu statistik. Nah, jadi statistik ini menjadi peubah acak baru disebut sebagai distribusi sampel. Inilah definisi dari distribusi sampel. Kemudian ada definisi 6.14, simpangan baku distribusi sampel. Biasanya kita juga bisa menentukan simpangan baku dari suatu distribusi peluang. Kemudian muncul definisi 6.14, simpangan baku distribusi sampel suatu statistik. Nah, satu statistik ini menjadi peubah acaknya disebut sebagai galat baku dari statistik tersebut. Oke. Oke, distribusi sampel ini banyak bagian-bagiannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah distribusi sampel dari rataan. Oke. Tadi distribusi sampel itu adalah distribusi peluang satu statistik. Sekarang statistik yang saya ganti di sini adalah rataan. Maka muncullah istilah distribusi sampel dari rataan. Oke. Sebelum kita menentukan peluang dari peubah acak yang berbentuk rataan ini, kita lihat ilustrasi sebelum itu, yang mana tadi populasi itu adalah keseluruhan pengamatan. Misalnya dari populasi normal, anggap suatu populasi ini namanya populasi normal dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat, maka diambil N sampel acak, yang mana hasil pengamatannya
pengamatan disimbolkan dengan XI. I 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Maka jika kita menentukan rata-rata dari hasil pengamatan ini, maka diperolehlah X bar itu sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 sampai seterusnya ditambah Xn per N. Ini sesuai dengan rumus mencari nilai rata-rata yang mana jumlah seluruh hasil pengamatan tadi dibagi dengan banyaknya pengamatan. Oke, perhatikan teorema 6.11. Jika ada suatu peubah acak, jadi X bar ini adalah peubah acak baru. Peubah acaknya berbentuk X1 tambah X2 tambah X3 sampai seterusnya tambah Xn per N. Maka peubah acak ini akan berdistribusi normal. Juga dengan rataan mu X bar. Jadi peubah acak baru ini mempunyai rataan, ditulis mu X bar sama dengan mu tambah mu seterusnya tambah mu per N. Hasil ini diperoleh dari teorema 6.11. Kemudian dan variansi atau sigma kuadrat X itu adalah sigma kuadrat tambah sigma kuadrat tambah sigma kuadrat tambah sigma kuadrat per N kuadrat. Yang ini tadi mu tambah mu tambah mu tambah seterusnya tambah mu per N itu nanti akan menghasilkan mu. Karena di sini ada mu sebanyak N, maka N mu per mu, dan ini sigma kuadrat tambah sigma kuadrat tambah sigma kuadrat tambah sampai tambah sigma kuadrat per N kuadrat itu akan menghasilkan N sigma kuadrat per N kuadrat atau ditulis sigma kuadrat per N. Oke, berarti dari penjabaran teorema 6.11 peubah acak baru X bar tadi, yang mana kita tahu bahwa X bar itu nilai rata-rata diperoleh dari jumlah hasil pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan, karena ada N pengamatan makanya per N. Kemudian peubah acak ini nanti akan menghasilkan rataan mu X bar sebesar mu dan variansi X bar sebesar sigma kuadrat per N. Oke, data ini nanti akan kita gunakan dalam mencari peluang dari peubah acak atau distribusi sampel yang peubah acaknya berbentuk X bar. Oke. Oke, sebelum kita menentukan nilai peluangnya, perhatikan teorema 6.14. Teorema 6.11 ini digunakan untuk mempermudah kita menentukan peluang dari distribusi sampel peubah acak rataan tadi. Yang mana peubah acak tadi atau rataan tadi itu berdistribusi normal, maka kita gunakan hampiran normal dalam menentukan peluangnya. Sehingga dalam menggunakan hampiran normal, kita kenal dengan istilah Z atau peubah acak normal
peubah acak normal baku. Sehingga muncul teorema 6.14 yang mana bila X bar rataan sampel acak ukuran N diambil dari populasi dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat. Maka bentuk Z sama dengan X bar kurang mu per sigma per akar N bila N menuju tak hingga disebut distribusi normal baku. Oke, bentuk ini mengingatkan kita pada materi distribusi normal sebelumnya. Ini kita ingat bahwa Z itu kan X kurang mu per sigma. Nah, sekarang dari penjabaran sebelumnya X tadi kita ganti dengan nilai rataan karena kita mau mencari distribusi peluang rataan. Kemudian nilai mu sebelumnya tadi kita dapat bahwa rataan dari populasi tadi adalah mu dan variansinya adalah tadi rataan, yang ingat mu X barnya tadi adalah mu, kemudian sigma kuadrat X-nya adalah sigma kuadrat per N, sehingga sigma kuadrat sama dengan sigma per akar N. Maka muncullah bentuk seperti teorema 6.14 ini. Oke, nilai Z inilah yang nanti akan kita gunakan dengan dalam menggunakan tabel distribusi normal. Karena tabel distribusi normal baku yaitu Z X yang sudah kita rubah menjadi Z itu bisa kita baca dengan menggunakan tabel yang ada di belakang buku ini. Oke, kita lihat contoh. Contoh 6.20. Oke, kita lihat contoh 6.20 yang soalnya bisa Anda baca di buku halaman 240. Suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hampiran normal dengan rataan mu. Diketahui mu-nya sama dengan 800 jam. Kemudian simpangan baku atau sigma itu 40 jam. Yang ditanya, hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak dengan ukuran 16 bola lampu, berarti itu N. N itu ada 16 bola lampu akan mempunyai umur rata-rata kurang dari 775 jam. Berarti yang ditanya peluang dari X barnya kurang dari 775. Karena di situ yang diminta adalah peluang mempunyai umur rata-rata. Nih, umur rata-rata itu X bar kurang dari 775. Beda ya antara yang sebelumnya dengan yang kita pelajari sekarang. Biasanya di sini hanya X, sekarang X tadi kita ganti dengan X bar, makanya namanya distribusi sampel dari rataan. Oke, kita jawab.
Untuk menentukan peluang X bar kurang dari 775, kita bisa merubah X bar ini menjadi nilai Z. Kenapa? Supaya kita bisa menggunakan tabel distribusi normal baku. Maka Z sama dengan rumusnya tadi X bar kurang mu per sigma bagi akar N. X barnya yang kita cari adalah 775. Kurang mu adalah 800 per sigma adalah 40 per akar N akar 16 sama dengan, jika kita selesaikan ini menjadi negatif 2,5. Oke. Maka peluang X bar kurang dari 775 itu ekuivalen nilainya dengan peluang Z kurang dari negatif 2,5, karena X bar tadi kita hampiri dengan normal baku menjadi Z kurang dari negatif 2,5. Ingat, bentuk dari tabel sudah terpenuhi karena tandanya kurang. Maka nilai ini sama dengan sesuai tabel itu 0,0062. Tabel bisa dilihat pada halaman 775. Lihat tabel halaman 775. Kebetulan sama ya dengan X bar yang diminta. Oke, sehingga diperolehlah hasil bahwa peluang suatu sampel acak dengan 16 bola lampu, dengan ukuran 16 bola lampu, mempunyai rata-rata umur kurang dari 775 adalah 0,00662. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh 6.21. Diketahui populasi yang berdistribusi seragam diskrit. Bentuk distribusi peluangnya adalah Fx bernilai 1/4 jika X 0, 1, 2, 3 bernilai 0 untuk X lainnya. Hitunglah peluang bahwa sampel acak berukuran Tn, peluang sampel acak berukuran 36 dipilih dengan pengembalian akan menghasilkan rataan sampel lebih besar 1,4 tapi lebih kecil dari 1,8 bila rataan diukur sampai persepuluhan terdekat. Oke, sengaja saya tuliskan soal ini supaya kita melihat perbedaannya dengan soal sebelumnya. Yang mana populasi di sini, populasi yang diberikan ini bukan normal.
tapi distribusi seragam diskrit. Kemudian yang diminta tetap distribusi peluang dari rataan yang lebih besar dari 1,4 tapi lebih kecil dari 1,8. Kemudian tambahan diukur sampai persepuluhan terdekat. Oke. Walaupun populasinya berdistribusi seragam diskrit, ternyata hampiran normal hampiran normal yang kita pelajari sebelumnya itu bisa kita gunakan untuk mencari peluang ini. Kenapa? Lihat, kita bisa melihat dari ukuran sampel. Ukuran sampelnya 36. Jika ada suatu sampel berukuran lebih sama dengan 30, ini catatan. Jadi ukuran sampel lebih sama dengan 30, sampel atau populasi tidak berdistribusi normal. Nah, contohnya di sini seragam distrik tidak berdistribusi normal, maka peluangnya bisa dihampiri dengan distribusi normal. Oke. Kalau untuk contoh 6.20 N-nya hanya 16, tapi di dalam soal disebutkan bahwa soal ini populasinya berdistribusi normal. Beda dengan contoh 6.21 bahwa populasinya ini tidak normal atau berdistribusi lain, itu seragam diskrit. Namun sampel acak yang kita ambil lebih dari sama dengan 30 yaitu 36, maka peluangnya bisa kita hampiri dengan distribusi normal. Oke, sehingga soal ini kita gunakan juga teorema 6.14. Dalam soal yang diketahui N sama dengan 36. Nilai rataan dan variasi populasinya tidak diketahui, tetapi diberikan suatu distribusi peluang. Maka kita bisa mencari nilai mu-nya dan variansinya dengan bantuan ini. Jadi yang diketahui hanya N sama dengan 36, yang ditanya adalah peluang X bar yaitu lebih dari 1,4, kecil dari 1,8. Oke, kita jawab. Kita belum tahu nilai mu dan sigma. Maka mu, kita tahu tadi mu itu adalah sebelumnya jumlah hasil pengamatan dibagi banyak pengamatan. Karena populasinya itu pengamatannya X-nya itu 0, 1, 2, 3, maka 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi dengan berapa banyaknya ini, X-nya itu ada 4, sehingga diperolehlah rataannya adalah 3/2. Oke. Tadi kita cari nilai mu-nya, nilai mu dan variansinya itu sebenarnya bisa dilihat rumusnya itu pada halaman 129, bisa dilihat sendiri, yang mana mu itu nanti sigma dari xi, nah ini x-nya, i-nya itu 1 sampai 4 per banyaknya X yaitu 4. Kemudian variansinya itu nanti di halaman 129 juga ada rumusnya untuk seragam distrik. Jadi khusus seragam distrik ini punya rumus rataan dan variansi, yang mana sigma kuadratnya
sigma, saya tuliskan lah ya, sigma dari xi kurang mu kuadrat I 1 sampai K per K. Nah, ini kalau kita jabarkan dari soal yang ada berarti xi-nya ada 0, ada x1, x2, x3 sampai x4, berarti x itu ada 0, 1, 2, 3, mu-nya 3/2, ini kita keluarkan baru kita jumlahkan dibagi dengan 4. Penjabarannya nanti bisa dilihat di halaman 242, diperolehlah nilainya 5/4. Tapi rumus yang digunakan ini ada di halaman 129, khusus untuk distribusi seragam diskret. Oke, kita lanjut. Sesudah kita dapat mu sama dengan 3/2, sigma kuadrat sama dengan 5/4, maka sekarang kita menentukan nilai Z-nya. Yang ditanya adalah tadi peluang X bar lebih dari 1,4 kurang dari 1,8. Oke, ini kita misalkan X1 bar, yang ini kita misalkan X2 bar, sehingga muncullah Z1. Rumusnya tadi di Z adalah X bar kurang mu, berarti X1 bar kurang mu per sigma bagi akar N. Oke, X barnya bukan 1,4 karena ini dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Maka ingat, persepuluhan itu kan 1/10 sama dengan 0,1. Ini kita bagi 2, ke kiri 0,05, ke kanan juga 0,05. Sehingga X bar lebih dari 1,4 itu tidak masuk, maka dia harus lebih dari 1,4, menjadi 1,45. Dari mana datangnya? 1,4 ditambah 0,05 dikurang mu-nya adalah 3/2 itu 1,5. Ini sama dengan 1,5. Oke. Per sigma. Sigma itu kita belum tahu. Sigma ini berarti sigma kuadrat 5/4, berarti sigma akar dari 5/4 itu sama dengan akar dari 5/4 itu sama dengan setengah kali akar 5. Oke, kalau ditulis setengah kali akar 5 dibagi N-nya tadi adalah 36, berarti bakal dibagi akar 36. Oke, jika kita lanjutkan, nilai ini nanti akan menjadi 1,45 kurang 1,5 per nilai di bawah ini adalah 0,186. Dapatlah nilai Z1 itu sama dengan negatif 0,27. Kemudian dengan cara yang sama Z2, X2 bar dikurang mu per sigma bagi akar N. X2 bar 1,8-nya itu tidak ikut, 1,8 tidak ikut, kemudian dibulatkan ke persepuluhan, maka itu menjadi 1,75. Kalau dia ikut berarti nanti menjadi 1,85.
kurang mu 1,5 dibagi setengah kali akar 5 per akar 36. Kalau diselesaikan itu menjadi 1,34. Oke. Sehingga peluang X bar lebih dari 1,4 kurang dari 1,8 itu ekuivalen nilainya dengan peluang Z lebih dari negatif 0,27 kurang dari 1,34. Kita selesaikan dengan aturan distribusi normal. Bentuk ini kita harus rubah menjadi peluang Z yang besar 1,34 dikurang peluang Z yang kecil negatif 0,27. Gunakan tabel pada halaman 775, diperoleh peluang Z kurang dari 1,34 0,9099 kurang 0,3936 sama dengan 0,5163. Sehingga diperolehlah nilai soal untuk contoh 6.21 yaitu peluangnya yaitu 0,5163. Oke, kita lanjut masih tentang distribusi sampel dari rataan, tapi rataannya berbentuk X1 bar kurang X2 bar. Oke, sebelum kita mencari distribusi sampel dari rataan X1 bar kurang X2 bar, ilustrasi X1 bar kurang X2 bar itu ada di teorema 6.15 yang mana ada dua sampel acak yang diambil dari dua populasi. Jadi ada dua sampel acak diambil dari dua populasi. Yang mana populasi 1, populasi pertama, rataannya mu1, kemudian variansinya sigma 1 kuadrat. Kemudian populasi kedua itu rataannya mu2, variansinya sigma 2 kuadrat. Kemudian dua sampel acak tadi itu sampel 1 berukuran N1, sampel 2 berukuran N2. Nah, sekarang maka distribusi sampel dari selisih rataan, ini selisih rataan berbentuk X1 bar kurang X2 bar, ini akan berdistribusi normal dengan rataan dan variansi sebagai berikut. Rataannya mu dari X1 bar kurang X2 bar, simbolnya itu adalah mu1 kurang mu2. Kemudian variansi dari X1 bar kurang X2 bar itu sama dengan sigma 1
kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Sehingga nilai Z yang sebelumnya kita pelajari di teorema 6.14 berubah menjadi, sekarang rataan tadi adalah X1 bar kurang X2 bar. Maka Z itu menjadi X1 bar kurang X2 bar. Nah, ingat tadi Z sama dengan X kurang mu per sigma bagi akar N. Nah, sekarang kita ganti X bar ya. X barnya tadi menjadi X1 bar kurang X2 bar kurang mu-nya adalah mu1 dikurang mu2 per sigmanya adalah oke, bentuk ini tadi sama dengan X bar kurang mu per akar dari sigma kuadrat per N. Maka sama ya, bentuk yang penyebutnya sama dengan yang di bawah ya. Maka nilai akar dari sigma kuadrat per N itu menjadi akar dari sigma kuadratnya adalah sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma kuadrat per N2. Karena nilai ini kita akarkan sehingga terbentuklah akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Rumus dari Z ini akan kita gunakan dalam menentukan peluang dari distribusi sampel rataan yang berbentuk X1 bar kurang X2 bar. Oke, kita lihat contoh 6.22, di mana diketahui sampel pertama berukuran N1 sama dengan 5. Kemudian diambil dari populasi yang berdistribusi normal, mu1-nya adalah 50, variansinya atau sigma 1 kuadratnya adalah 9. Kemudian sampel kedua yaitu N2 ukurannya diambil 4 dari populasi berdistribusi normal dengan mu-nya atau mu2-nya adalah 40, sigma 2 kuadratnya adalah 4. Yang ditanya adalah berapa peluang X1 bar kurang X2 bar kurang dari 8,2 atau selisih dari rataan X1 dan X2 itu kurang dari 8,2. Oke, kita selesaikan. Nah, karena yang ditanya itu bentuknya X1 bar kurang X2 bar, maka kita akan menggunakan teorema 6.15 yang mana kita harus mencari nilai mu dulu. Mu dari X1 bar kurang X2 bar, yang mana rumusnya tadi adalah mu1 kurang mu2 sama dengan mu1 50, mu2 adalah 40, sehingga hasilnya 10. Kemudian variansi X sigma kuadrat dari X1 bar kurang X2 bar itu tadi rumusnya adalah sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2.
2, yang mana sigma 1 kuadrat itu adalah 9 per 5 ditambah sigma 2 kuadrat itu adalah 4 per 4. Diperoleh hasilnya 2,8. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai mu dan variansi dari selisih rataan X1 dan X2. Kemudian kita cari nilai Z. Oke. Z itu diperoleh dengan mengubah nilai X ini, yaitu 8,2 ini menjadi Z. Z-nya tadi rumusnya adalah X1 bar kurang X2 bar kurang mu1 kurang mu2 per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Oke. X1 kurang X2 bar itu 8,2. Kita ganti dengan itu. Kurang mu1 kurang mu2 itu adalah 10 per akar dari 2,8. Karena kita mau mencari akarnya. Kemudian diperolehlah hasilnya negatif 1,08. Sehingga peluang X1 bar kurang X2 bar kurang dari 8,2 itu ekuivalen dengan peluang Z. Nah, tadi X1 bar kurang X2 bar ini kita gantikan dengan nilai Z, yaitu menjadi kurang dari negatif 1,08. Dengan menggunakan tabel halaman 775 diperolehlah peluangnya itu 0,1401. Oke, kalau kita gambarkan dia ke dalam kurva normal. Oke. Ini X1 bar kurang X2 bar. Yang mana nilai rata-ratanya tadi adalah 10 nih. Kemudian yang ditanya itu sesungguhnya yang kurang dari 8,2. Kita anggap di sini 8,2, maka yang ditanya itu adalah ini. Oke, inilah materi untuk pertemuan tentang distribusi sampel, dikhususkan dari distribusi sampel rataan.